Ada yang berani berdoa dengan doa ini? Ya, jadi tadi saya tanya Bapak sekalian pengen kaya, Nabi berdoa ingin miskin. Kenapa pengen kaya? Kalau kita kaya, kita bisa berbagi kekayaan. Kalau miskin, ya kita tidak bisa membagi kemiskinan kepada orang lain. Ya. Kalau kaya, kemudian orang itu bersyukur, bukan hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau miskin, bersabar, bermanfaat bagi dirinya sendiri. Orang lain tidak merasakan manfaatnya. Orang lain punya mendapatkan manfaatnya? Ya tidak. Tetapi di dalam kehidupan ini memang harus ada yang kaya, harus ada yang miskin. Kalau kaya semua susah, miskin semua juga susah. Suatu ketika ada orang-orang miskin datang kepada Rasulullah, ya Rasul, kami ini orang miskin. Kalau kami sholat, orang kaya juga sholat, sama balasannya. Kalau kami puasa, orang kaya itu juga puasa. Tetapi orang-orang kaya itu bisa bersedekah, kami tidak bisa. Orang kaya itu bisa membebaskan budak, kami tidak bisa. Orang kaya itu berjihad dengan jiwa dan hartanya, kami hanya bisa berjihad dengan jiwa kami saja. Maka orang-orang kaya itu memborong surga, itu kata orang-orang miskin. Maka kemudian Nabi mengatakan, bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu nilainya sama dengan sedekah. Jadi kalau tidak bisa bersedekah dengan harta, bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka pulanglah orang-orang miskin tadi dengan perasaan gembira. Kenapa? Bisa menandingi amal soleh orang-orang kaya. Tetapi beberapa hari kemudian orang-orang miskin ini datang lagi, ya Rasul. Orang-orang kaya itu mengamalkan juga apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi ternyata ada yang mendengar itu, diamalkan. Maka kemudian Nabi mengatakan, begitulah Allah melebihkan sebagian kamu dari yang lain. Memang harus ada yang kaya, harus ada yang miskin. Dan kenyataannya Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah Mi'raj, beliau mendapati penghuni surga itu sebagian besar orang miskin. Pilih kaya atau miskin? Ya. Mari kita melihat uang ini dengan hati yang jernih supaya tidak keliru, supaya tidak kecewa, supaya tidak patah hati melihat berbagai macam problem dunia ini. Dengan uang kita bisa membeli obat, tetapi bukan kesehatan. Dengan uang kita bisa membeli buku, tetapi bukan ilmu. Dengan uang kita bisa membeli darah, tetapi bukan nyawa. Dengan uang kita bisa membeli kasur yang empuk, tetapi bukan tidur yang nyenyak. Dengan uang kita bisa membeli jabatan, tetapi bukan kehormatan. Banyak orang yang bisa membeli jabatan, tetapi justru menjadi orang yang sekarang terhina, menjadi tahanan KPK. Ya. Dengan uang kita bisa menolong orang lain, dengan uang kita bisa bersedekah. Tanpa uang mungkin kita akan menjadi beban. Ya mungkin. Orang lain yang akan susah. Anaknya sakit, saudaranya yang repot. Enggak bisa bayar sekolah, tetangganya ikut repot. Ya kalau tidak punya uang yang memadai. Maka uang adalah alat agar kita bisa menjalani kehidupan untuk mencapai tujuannya. Mari kita lihat betapa luar biasanya uang ini. Ya, ketika berada di tangan orang yang tepat. Pada suatu ketika Madinah itu gempar. Abdurrahman bin Auf pulang dari berdagang membawa 700 ekor unta penuh barang dagangan.
Di tengah hiruk pikuk penduduk Madinah, datanglah Aisyah mengabarkan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah pernah mengatakan Abdurrahman bin Auf ini akan masuk surga dengan merangkak karena banyaknya harta yang dia miliki. Kira-kira Bapak Ibu kalau mendapat kabar begitu gimana? Bapak Ibu akan masuk surga dengan merangkak. Seneng Pak ya? Seneng. Ya, seneng Pak masuk surga. Mau merangkak, jungkir balik, ngesot, yang penting masuk surga. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak mau. Maka dia sedekahkan 700 ekor unta penuh barang dagangan karena dia tidak mau masuk surga dengan merangkak. Kalau kita merangkak ya mau, jungkir balik ya mau. Ya ndelosor juga tidak apa-apa, yang penting masuk surga ya. Ya. Membeli tanah senilai 88 miliar dibagi-bagi kepada istri Nabi dan orang miskin. Pernah menyumbang 40.000 dinar emas atau 88 miliar, 500 ekor kuda perang, 1.500 ekor unta. Berapa nilainya Pak? Satu ekor kuda punya Prabowo di Sentul itu harganya 1 miliar sampai 2 miliar. Ya, ini 500 ekor kuda perang, 1.500 ekor unta. Berapa harga unta Pak? Ada yang korban unta Pak kemarin? Ketika wafat Abdurrahman itu mewasiatkan 50.000 dinar untuk veteran perang Badar. Pensiunan tentara dalam perang Badar itu masing-masing orang mendapatkan 880 juta. Bapak Ibu ada yang sudah pensiun? Berapa ratus juta pensiunannya? Coba, ini satu orang bisa membayar para veteran, para pensiunan itu masing-masing 880 juta. Sehingga sehari-hari pekerjaan Abdurrahman bin Auf itu hanya 3. Sepertiga penduduk Madinah datang ke rumah Abdurrahman bin Auf untuk pinjam uang. Sepertiga datang ke rumahnya untuk bayar utang. Sepertiga lagi datang ke rumahnya untuk silaturahim, pulangnya mendapatkan sedekah. Kenapa ke sini? Anu Pak, saya mau pinjam uang. Oh ya ini, ambil. Nah ini kenapa ke sini? Saya mau bayar utang. Oh sini. Nah kamu kenapa? Ini saya mau silaturahim. Ya ini nanti kalau pulang bawa ini ya. Coba. Ini luar biasa. Ya. Enak Pak ya? Enak sekali. Ya. Mari kita lihat dengan uang yang kita miliki, kita bisa membantu anak-anak semacam ini. Coba. Banyak anak yang tidak bisa sekolah. Salah satu faktornya adalah tidak punya biaya sekolah. Dengan uang yang kita miliki, anak-anak yang putus sekolah semacam ini bisa kembali ke bangku sekolahnya. Demikian juga berbagai macam musibah yang terjadi di tanah air, ya merusak sebagian kekayaan yang dimiliki, hasil dari kerja keras. Maka dengan uang yang kita miliki, kita bisa membantu orang-orang yang terkena musibah. Maka disinilah Bapak sekalian, uang yang kita miliki ini sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, dia punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, kadangkala uang itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Orang bisa bangkrut, kehilangan miliaran rupiah dalam waktu yang sangat singkat. Ketika terjadi krisis, orang bisa tidur dalam keadaan memiliki banyak uang, bangun tidur sudah bangkrut. Ada orang yang punya perusahaan agribisnis di Malang. Bekerja bertahun-tahun, ketika tua ingin pensiun dan ingin menginvestasikan hasil kerjanya. Seumur hidup dia mendapatkan 40 miliar. Kemudian ingin pensiun, di masa tuanya ingin berhenti, diinvestasikan di perusahaan investasi di Singapura, dalam waktu beberapa hari habis, hilang, lenyap, tertipu. Mendapatkannya susah sekali, bertahun-tahun, hilangnya sangat mudah. Ya. Mari kita lihat betapa tidak berharganya uang ini.
ketika terjadi krisis. Особенность в том, что если раньше кризис затрагивал одну или две страны, сегодня кризис затронул финансовую систему любой страны, поэтому убежать сегодня людям с деньгами некуда. Seperti yang pernah terjadi di Amerika beberapa waktu yang lalu, ya terjadi krisis global ya. Ada orang yang sudah mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Ini orang main togel, Pak. Main togel dapat 3 triliun. Gara-gara menjadi orang kaya mendadak, gaya hidupnya berubah, tidak lagi seperti dulu. Akibatnya kemudian dia melakukan pelanggaran hukum sampai 460 kali. 460 kali melanggar hukum ketika dia menjadi orang kaya mendadak. Ya. Istri tercinta meninggalkannya. Kira-kira ibu-ibu kalau suaminya dapat duit 3 triliun, mau ditinggal pergi enggak? Enggak, Bu ya? Enggak. Ya. Bapaknya yang pergi, Bu. Ya. Tetapi ibu-ibu sekalian, kalau suaminya seperti orang ini, tidak ada istri yang akan tahan walaupun punya uang 3 triliun, ya. Anaknya kena penyakit kanker, cucunya mati kena narkoba. Sehingga kemudian ketika dia diwawancara, dia mengatakan, saya tidak punya teman lagi di dalam hidup ini. Kalau ada yang bisa menghidupkan kembali cucu saya, kalau ada yang bisa mengembalikan cucu saya, uangnya saya kembalikan. Jadi bagi Jack Whittaker ini, kalau dia disuruh memilih, pilih mana? Uang 3 triliun atau cucunya? Dia lebih memilih cucunya. Bagi dia ternyata uang 3 triliun itu tidak lebih bernilai dibandingkan dengan cucunya. Sayangnya kemudian cucunya tidak bisa hidup lagi. Bapak Ibu ada yang sudah punya cucu? Boleh nggak dibeli 3 triliun? Tahu nggak 3 triliun itu berapa? Saya khawatir bilang nggak boleh karena nggak tahu duitnya. Ya. Walaupun mau dibeli 3 triliun, nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Saya punya 5 anak, masing-masing anak 3 triliun, kekayaan saya 15 triliun. Ya. Jadi Bapak sekalian, orang-orang yang sudah mendapatkan ini ternyata kemudian merasa itu tidak berharga. Sementara untuk mendapatkan itu dia mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia mendapatkan uang tetapi mengorbankan hal lain yang ternyata jauh lebih berharga daripada uang. Dan seperti itulah kemudian di dalam kehidupan ini banyak orang yang dalam rangka untuk mendapatkan uang, dia bekerja mengorbankan hal lain yang lebih berharga. Ketika itu hilang, dia kemudian ingin menukarnya kembali dengan uang. Banyak orang yang waktu muda kerja mati-matian mengumpulkan kekayaan, tidak peduli kesehatan. Ya. Ketika tua menghabiskan kekayaan itu untuk membeli kembali kesehatannya, dan banyak yang gagal. Ini iklan asuransi, Pak. Yang saya kutip ini iklan asuransi. Tapi mari kita renungkan. Ketika muda, yang diinginkan adalah sukses. Dan untuk mendapatkan kesuksesan itu seringkali kemudian mengorbankan kesehatan. Dengan kesehatan yang dimiliki, dengan modal kesehatan yang dimiliki, orang kerja keras untuk mendapatkan uang.
Ketika tua, dia punya uang banyak, tetapi sakit. Dengan uang yang dimiliki digunakan untuk berobat agar kesehatannya bisa kembali. Ada sebagian yang berhasil, ada sebagian yang gagal. Kalau seperti ini Bapak sekalian, apa sebenarnya yang dicari orang di dalam kehidupan ini? Ya, mendapatkan sesuatu, mengorbankan yang lebih besar. Ketika yang dia abaikan ketika muda, diinginkan ketika tua. Tidak lagi bisa didapatkan. Ketika anak masih kecil, ditinggal pergi. Ketika anak sudah besar, orang tua ingin anaknya kumpul sama kedua orang tuanya. Anaknya sudah tidak mau. Nanti ada solusinya, Pak. Tenang saja. Ya. Oke. Jadi, apa sebenarnya dicari oleh manusia di dalam kehidupan ini? Ada orang yang bercita-cita untuk mendapatkan materi. Dan itu dengan segala pengorbanan akhirnya dia dapatkan. Tetapi kemudian ketika itu didapatkan, dia mendapati kenyataan yang lain bahwa apa yang telah didapatkannya tidak banyak berarti di dalam kehidupannya. Maka kemudian dia mencari alternatif kehidupan yang lain. Maka dia tinggalkan semua yang dia miliki, dia mencari sesuatu yang baru. Jadi inilah yang sekarang sedang tren di negara-negara barat. Orang bosan dengan materialisme, lari kepada spiritualisme. Meninggalkan materi, ingin mendapatkan kehidupan spiritual dengan caranya sendiri. Kira-kira kalau sudah seperti ini bahagia enggak? Tenang enggak hidupnya? Ya, sehari dua hari dia akan merasakan ketenangan jiwa. Seminggu dia mungkin masih merasa tenang. Sebulan mungkin dia akan mulai bosan. Kalau sudah bosan, ujung-ujungnya ritual semacam ini akan berakhir dengan bunuh diri. Materi tidak membahagiakan, spiritualitas juga tidak membahagiakan. Ya. Walaupun orang ramai-ramai untuk belajar spiritualitas, sekarang ini Bapak Ibu, pelatihan apapun yang namanya pelatihan spiritual itu laris. Baik spiritualitas Islam maupun bukan Islam. Maka orang-orang seperti Ki Joko Budo, Eyang Subur, itu banyak pengikutnya. Kenapa? Orang jiwanya gersang ingin mendapatkan hal-hal yang bersifat spiritualitas. Maka orang pergi menyendiri di pinggir pantai, di tengah hutan, bersemedi, dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi yang semacam ini pun akan berakhir dengan kehampaan. Karena tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang mendasar. Pada akhirnya nanti orang juga akan kecewa. Ya, maka kemudian apa sesungguhnya yang menjadi atau yang dicari oleh manusia? Setidak-tidaknya Bapak sekalian, ada 3 hal yang menjadi tujuan hidup manusia. Yang pertama, orang ingin mendapatkan kesuksesan. Yang kedua, orang ingin mendapatkan kesenangan. Yang ketiga, orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Saya sampaikan tadi, para filsuf sedunia mengatakan ujungnya sebenarnya manusia ingin bahagia. Tetapi yang dilakukan kadangkala bukan jalan menuju kebahagiaan.
Orang ingin bahagia tetapi disibukkan mengejar kesuksesan yang ketika didapatkan belum tentu kemudian mendatangkan kebahagiaan. Orang ingin mendapatkan kebahagiaan tetapi tertipu dengan kesenangan duniawi. Bukan kebahagiaan yang didapatkan tetapi semata-mata kesenangan duniawi. Apa itu sukses? Dalam makna aslinya, dalam pengertian dasarnya, sukses itu pencapaian sesuatu. Kalau main bola, menang itu sukses. Kalau jadi caleg terpilih menjadi anggota DPR itu sukses. Kalau pilkada menang itu sukses. Kalau pedagang untung itu namanya sukses. Kalau lulus ujian itu namanya sukses. Walaupun kemudian ada mengatakan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tetapi itu hanya bahasa saja. Hanya permainan bahasa. Ya, yang disebut sukses dalam bahasa aslinya itu adalah ketika orang itu mencapai apa yang diinginkan. Dan untuk itu Bapak sekalian, orang harus bekerja keras, bersaing. Dari 100 orang yang disebut orang sukses itu hanya 5%. Yang bisa sampai ke puncak itu 5% setelah berjuang dengan luar biasa. Orang yang paling kaya di Indonesia, kalau kita lihat sejarahnya, mereka adalah orang yang ditempa oleh perjuangan yang sangat berat. Ya. Maka kemudian orang harus berjuang untuk mendapatkan kesuksesan. Sebagian sudah sukses, sebagian masih jatuh bangun mengejar kesuksesan. Sebagian yang sudah di puncak kesuksesan merasakan hidup tidak seperti yang dibayangkan. Akhirnya orang hidup ini sibuk mengejar kesuksesan, bukan kebahagiaan yang kemudian dia dapatkan. Sebagian yang lain Bapak sekalian tertipu, dia ingin bahagia tetapi sebenarnya dia hanya mendapatkan kesenangan duniawi. Apa kesenangan duniawi itu? Kepuasan jasmania yang dicapai dengan terpenuhinya kebutuhan fisik. Maka setiap kesenangan duniawi Bapak Ibu disebut menyenangkan justru ketika sedikit dan sebentar. Makan yang enak itu yang sedikit. Satu piring enak. Ditambah lagi satu piring berkurang kenikmatannya. Ditambah lagi 3 piring sudah tidak mau. Dipaksa 4 piring orang akan muntah. Pertanyaannya, di mana letak kesenangannya? Letak kesenangannya ketika sedikit dan sebentar. Kalau sudah lama dimiliki, sudah bukan lagi kesenangan. Orang merasakan senangnya punya kendaraan itu ketika 1-2 bulan. Orang merasakan senangnya mendapatkan rumah itu ketika 1-2 bulan. Setelah 2 bulan semuanya kembali normal. Kenaikan gaji itu juga dinikmati hanya 2-3 bulan saja. Setelah itu kebutuhan hidup akan mengejarnya dan kemudian hidup kembali normal. Maka Bapak sekalian, kesenangan duniawi itu selalu dirasakan senang ketika sedikit dan sebentar. Tetapi keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Ingin. Nambah. Ketika belum punya, ingin punya. Ketika punya, ingin nambah. Ketika sudah ditambah, ingin bertambah lagi. Padahal yang dibutuhkan hanya sedikit saja untuk kesenangan itu. Maka orang kemudian disibukkan mengejar kesenangan dan ketika itu hilanglah juga kesenangan itu. Maka Bapak sekalian, sejatinya manusia itu ingin hidup bahagia. Apa bahagia itu? Bahagia adalah jiwa yang tenang. Orang yang nanti dipanggil Allah ke surga itu dipanggil sebagai jiwa yang tenang. Ya Tuhan, nafsul mutmainnah. Maka ketenangan jiwa, damainya pikiran, inilah yang disebut kebahagiaan dalam segala keadaan. Ya, dalam segala keadaan. Punya uang orang bisa bahagia, tidak punya uang orang juga bisa bahagia. Sukses bisa mengantarkan orang pada kebahagiaan, kegagalan pun bisa mengantarkan orang pada kebahagiaan. Sehat itu bisa membahagiakan orang, sakit juga bisa membuat orang itu
bahagia. Maka orang bahagia ini dalam segala keadaan tanpa batas, tanpa syarat. Lalu bagaimana caranya? Kebahagiaan itu hanya bisa dicapai dengan keimanan. Dengan hati yang dipenuhi keyakinan iman. Kenapa? Karena bahagia itu adalah ketenangan jiwa. Jiwa manusia ini hanya akan mencapai ketenangannya ketika dia memiliki keyakinan tanpa keraguan. Orang terombang-ambing di dalam kehidupan ini kan karena keraguan. Keraguan itu ada dalam jiwa, ketenangan itu juga dalam jiwa manusia. Orang yang memiliki ketenangan jiwa dipersyaratkan di sana dia memiliki keimanan, keyakinan iman. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, orang-orang semacam ini tidak akan terombang-ambing. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, alangkah menakjubkan keadaan orang beriman itu, karena seluruh perkaranya adalah baik. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya. Jika ia tertimpa kesulitan, ia pun bersabar dan itu menjadi kebaikan baginya. Jadi persoalan hidup manusia itu sebenarnya hanya dua. Hanya dua. Jawabannya juga hanya dua. Kadang suka, kadang duka, kadang teman datang, kadang lawan datang. Hal-hal yang kita senangi, hal-hal yang kita benci, kadang punya uang berlebih, kadang kurang, kadang sehat, kadang sakit, kadang untung, kadang rugi. Itulah dunia, persoalannya hanya dua. Jawabannya pun hanya dua. Bersabar dan bersyukur. Tetapi untuk bisa bersabar dan bersyukur itu, syarat mutlak itu orang beriman kepada Allah. Karena semuanya itu ada dalam keyakinan jiwa kita. Kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, kita tidak meragukan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya, maka tentu kita akan merasa tenang di dalam kehidupan ini. Apapun yang kemudian terjadi. Inilah yang mengantarkan orang itu pada bahagia tanpa batas. Saya kutip dari salah satu buku Buya Hamka yang beliau terjemahkan, Kun Sa'idan, berbahagialah. Kalau engkau kaya, senangkan hatimu, karena di hadapanmu terbentang kesempatan menolong sesama. Dan jika engkau miskin, senangkan pula hatimu, karena tidak ada orang yang akan dengki kepadamu. Jadi sebenarnya peluang untuk bisa bahagia itu sama saja. Ya. Kalau engkau terkenal, senangkan hatimu karena engkau punya kesempatan memberi teladan banyak orang. Jika engkau kurang masyhur dan dilupakan orang, senangkan pula hatimu karena lidah tidak banyak yang mencelamu, mulut tidak banyak yang mencacatmu. Kalau kita terkenal, kemudian kita berbuat baik, betapa banyak orang yang akan mengikutinya. Bersyukurlah kita ketika menjadi orang yang terkenal, menjadi pejabat, menjadi public figure, menjadi tokoh masyarakat, menjadi artis dan sebagainya. Kalau kemudian orang-orang ini berbuat baik, bersyukurlah kebaikan itu akan ditiru banyak orang. Tetapi kalau kita tidak terkenal, ya tidak apa-apa. Salah-salah sedikit, tidak ada orang yang mencela. Sebaliknya kalau orang terkenal itu salah sedikit, celahnya luar biasa. Salah pakai baju begitu saja sudah ramai di internet. Ya. Kemarin ramai di internet Bapak Presiden dan keluarga berfoto di pantai pakai batik. Nah, itu saja dipersoalkan orang. Dipersoalkan orang se-Indonesia. Di pantai kok pakai batik. Ini dipersoalkan. Kenapa? Karena menjadi orang terkenal. Coba seandainya orang yang terkenal itu mereka berdakwah. Sederhana saja. Rajin datang ke masjid misalnya. Betapa banyak orang yang akan mengikutinya. Kalau engkau sehat, senangkan hatimu
karena engkau bisa bekerja dan beramal soleh. Namun jika sakit, senangkan pula hatimu. Bukankah sakit menghantarkan rasa sehat menjadi lebih nikmat? Pilih sakit atau pilih sehat? Pilih sehat. Kenapa? Kalau kita sehat, berguna bagi kita, kesehatan kita juga berguna bagi orang lain. Kita bisa menolong orang, bisa membantu orang, bisa bekerja. Tetapi kalau sakit pun tidak apa-apa. Kita bisa bahagia dengan sakit yang kita rasakan, walaupun orang lain tidak mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau kita sehat, manfaatnya untuk diri kita dan orang lain. Kalau kita sakit, setidak-tidaknya kita tidak mengganggu orang lain. Okay. Naik pangkat itu menyenangkan, namun turun juga menyenangkan. Bukankah ketika kita turun, kita sedang membukakan jalan pada orang lain sebagai pengganti? Maka Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini sebenarnya sama. Ketika di dalam jiwa kita ini ada dasar keyakinan iman. Apapun yang terjadi, kita akan merasakan ketenangan jiwa. Dan ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita akan mendapatkan kebahagiaan tanpa batas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoinya. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan seperti itulah akhir dari perjalanan hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan banyak terima kasih, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat barokah fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Dan sebelum kami tutup, insyaallah akad depan pengajian akad pagi tadi akan dihadiri atau sebagai penceramah adalah beliau yang terhormat Bapak Dr. Haji Amir Faisal dari Jakarta. Mudah-mudahan akad depan kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri majelis seperti ini, yaitu majelis Taman Surga. Allahumma amin. Dan mari kita tutup bersama kajian kali ini dengan
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.